Setiap langkah dalam bekerja selalu mengandung resiko. Resiko yang sering dianggap sepele, namun dapat berdampak besar bagi keselamatan. Tanpa kesadaran akan keselamatan, pekerjaan bukan lagi perlindungan, melainkan ancaman. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak setiap pekerja dan tanggung jawab bersama. Karena pulang dengan selamat adalah tujuan utama. Keselamatan dan kesehatan kerja atau juga biasa disebut dengan K3 adalah upaya untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan maupun risiko penyakit akibat kerja. Untuk membahas K3 secara komprehensif, kami mempunyai 4 poin utama. Yang pertama adalah prinsip K3, yang kedua tujuan K3, yang ketiga adalah ruang lingkup K3, dan yang keempat adalah kewajiban K3. Untuk itu, dengarlah penjelasan dari kelompok kami. Prinsip K3 berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Secara umum terdapat 3 prinsip utama. Pertama, prinsip pencegahan atau preventif. K3 menekankan identifikasi awal terhadap potensi bahaya dan pengendalian risiko sebelum kecelakaan terjadi. Artinya keselamatan harus dipikirkan sejak proses perencanaan. Yang kedua ada prinsip perlindungan atau protection. K3 bertujuan melindungi tenaga kerja, lingkungan kerja, dan aset perusahaan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau cedera. Yang ketiga, prinsip peningkatan atau improvement. K3 tidak bersifat statis, perusahaan wajib melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan standar keselamatan selalu relevan dan efektif. Tujuan utama dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun ternyata tujuan dari K3 lebih dari itu. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan kerja dengan cara memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman. Yang kedua, melindungi perusahaan, baik dari kerugian material, fasilitas perusahaan maupun produktivitas yang terganggu dari terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan efisien. Sehingga oleh karena itu, hubungan antara pekerjaan dan perusahaan dapat berjalan dengan harmonis. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Dalam penerapan K3, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja. Kewajiban pihak perusahaan antara lain yaitu 1. Memberikan tempat bekerja yang aman dan sehat. Yang kedua, memberikan alat pelindung diri kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah, pengendalian risiko, serta menyusun laporan keselamatan. Yang keempat adalah memberikan pelatihan K3 kepada para pekerja. Dan yang terakhir, melaporkan dan menangani kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya yaitu kewajiban pekerja. Yang pertama, mematuhi instruksi dan prosedur yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Yang ketiga, melaporkan situasi berbahaya pada atasan. Dan yang terakhir adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam bekerja. Ruang lingkup K3 sangat luas dan mencakup berbagai aspek dalam lingkungan pekerjaan. Dan beberapa aspek utamanya adalah lingkungan kerja, peralatan, proses pekerjaan, orang yang melakukan pekerjaan, serta kesehatan. Nah, kalau lingkungan kerja itu seperti kenyamanan kita saat melakukan pekerjaan. Terus peralatan itu bagaimana cara kita menggunakan dan juga merawat peralatan yang kita gunakan saat bekerja. Yang ketiga itu proses kerja. Proses kerja itu harus kita lakukan sesuai standar operasional di mana kita bekerja. Yang keempat itu orang yang bekerja. Kita yang melakukan pekerjaan harus melalui pelatihan dan pengawasan. Yang terakhir adalah kesehatan, di mana penanggulangan dan pencegahan bila terjadinya kecelakaan akibat pekerjaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan aspek fundamental dalam hukum ketenagakerjaan. K3 tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga melindungi produktivitas perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan menerapkan prinsip K3, memahami tujuan K3, mengetahui ruang lingkup K3, serta menjalankan kewajiban K3, maka keselamatan kerja dapat terjamin. Dari segi ternyata faktanya, masih banyak orang yang lalai terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal, keselamatan kerja itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Menerapkan K3 sebenarnya itu sangat sederhana. Mereka mencegah bahaya, melindungi pekerja, dan juga memastikan prosedur kerja dapat berjalan dengan aman. Jadi intinya K3 itu bukan hanya aturan perusahaan,
tetapi komitmen bekerja. Kalau semua orang disiplin, kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan semua orang bisa pulang dengan selamat. Tidak gitu ya. Keselamatan tidak pernah hadir secara kebetulan. Ia lahir dari kesadaran dan kepedulian dan dari pilihan yang taat. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah benteng terakhir bagi setiap pekerja. Karena pulang dengan selamat adalah kemenangan yang sesungguhnya. Since the number one